Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاة قربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di mana Allah sebutkan bahwa tempat ini adalah rumahnya, yaitu baitun min buyutillahi fil ardh. Salah satu rumah Allah yang ada di bumi ini adalah masjidnya dan tempat yang paling Allah cintai. Oleh karena itulah berbanggalah orang yang selalu mempunyai hubungan erat dengan masjid. Bahkan mereka termasuk salah satu dari 7 golongan yang Allah berikan naungan nanti pada hari akhirat. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, bahwa ada 7 golongan nanti di akhirat, khususnya pada padang mahsyar ya, di mana mendapatkan naungan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ada 7 golongan, yang mana diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Kepikiran masjid, memakmurkan masjid, membersihkan masjid, sholat di dalam masjid, dan mengadakan kegiatan-kegiatan baik di dalam masjid itu. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang permasalahan sholat, di mana orang-orang yang meninggalkan sholat ini mendapatkan kecaman keras dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad ja'at ahaditsu katsiratun tadullu ala kufri tarikis shalah wa akhadha biha katsirun min as-sahabati minhum Umar ibn al-Khattab, Abdurrahman ibn Auf, wa Mu'adz ibn Jabal, wa Abu Hurairah, wa Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, wa Jabir bin Abdullah, wa Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa tabi'ahum katsirun minas salafi minhum al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawayh, wa Abdullah ibn Mubarak, wa Nafa'i, wa jama'atun katsirun. Setelah kita membahas hadis yang cukup panjang sebelumnya, bahwa orang yang selalu istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu itu mendapatkan keutamaan yang banyak, di mana dia mendapatkan 5 perkara. Dia diangkatkan dari sempitnya kehidupan, hidupnya menjadi tenang. Kemudian banyak hal di sini. Kemudian orang yang juga meninggalkan sholat, meremehkan sholat, dia akan mendapatkan malapetaka juga. Di antaranya rizkinya akan disempitkan. Jadi kita telah membahas yang dimaksud rizki itu tidak selalu identik dengan harta. Kemudian selanjutnya, waqad ja'at ahaditsu katsiratun, sungguh telah ada hadis yang sangat banyak di mana menunjukkan atas ala kufri tarikis shalah, atas kafirnya orang yang meninggalkan sholat, sengaja atau tidak sengaja. Dan ini sangat banyak hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Dan beberapa sahabat mengambil zahirnya hadis, karena zahirnya hadis mengatakan bahwa al-farqu bainana wa bainal kuffar fis shalah, bahwa perbedaan kita kaum muslimin dengan orang kafir itu titik tengahnya ada di sana. Berarti ketika ada yang meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja, secara otomatis dia keluar dari Islam. Pendapat seperti ini sudah diikuti satu oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat terkemuka di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abdurrahman ibn Auf, sahabat sekaligus saudagar kaya yang disebutkan ketika masuk surga dalam keadaan merangkak. Jadi Rasulullah
pernah mengatakan Abdurrahman bin Auf ini masuk surga dalam keadaan merangkak. Tapi sebenarnya ini adalah bahasa kiasan dari Rasulullah. Saking banyaknya amal dari Abdurrahman bin Auf, sampai-sampai dia tidak kuat memikulnya dan digambarkan seperti itu. Pada faktanya nanti akan masuk ke dalam surga secepat kilat atau bahkan lebih cepat dari itu. Kemudian Mu'adz ibn Jabal itu juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat sengaja ataupun tidak sengaja langsung otomatis kafir. Artinya apa? Dia butuh untuk syahadat kembali. Ketika ingin melaksanakan ibadah yang lain, harus syahadat dulu biar ibadahnya itu diterima. Karena ibadah dari seorang yang kafir jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Kemudian Abu Hurairah, beliau adalah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara otomatis adalah kafir. Wa Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi sahabat ini semuanya yang telah disebutkan itu berpendapat seperti yang tadi. Wa tabi'ahum katsirun minas salaf. Pendapat ini diikuti oleh para ulama salaf. Minhumul Imam Ahmad bin Hanbal. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pendiri mazhab Hambali, wa Ishaq ibn Rahawayh, seorang ulama juga, wa Abdullah ibn Mubarak. Dan beliau Abdullah ibn Mubarak sebenarnya pendapat-pendapatnya itu sudah dijadikan mazhab, tapi karena tidak ada yang mengikuti, hilang dimakan sama. Akan tapi 4 ulama itu, Ahmad bin Hanbal, kemudian Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, Malik bin Anas, kemudian satunya adalah Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah. Nah, itu karena banyak diikuti sehingga akhirnya sampai sekarang masih ada pengikutnya dan mazhab itu masih dipakai. Padahal mazhab itu lebih dari 12 Pak. Jadi ada mazhabnya Imam An-Nakhai, kemudian Layth, kemudian Ibnu Uyainah. Akan tapi tidak ada yang mengikuti, akhirnya hilang. Fanahikum ya ikhwani bil ahadits ad-dallati ala kufri tarikis shalah bihaula'i sahabati wal a'immah. Maka cukuplah bagi kalian wahai saudara dengan hadis-hadis yang menunjukkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan pendapatnya para sahabat tadi dan para imam yang mengatakan secara zahirnya hadis. Karena kalau hadis itu sudah jelas nampak, tidak perlu lagi untuk kemudian dipahami kembali. Artinya tidak perlu untuk ditakwil lagi karena sudah jelas, tidak perlu ditafsir lagi. Walau lam yakun min tarikis salat illa a'raduhu an maulahu. Kalau bukan karena orang yang meninggalkan salat itu dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu alladzi khalaqahu fasawwahu, di mana telah menciptakannya serta menyempurnakannya, wa adalahu dan membuat dia sempurna untuk tubuhnya, wa rabbahu dan juga dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semuanya adalah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuknya yaitu Al-Qur'an, melalui Rasulnya dengan hadis-hadisnya, dengan para sahabat dan ulama-ulama kita. Wa ta'amahu wa saqahu, di mana Allah juga memberikan dia makanan dan minuman. Wa dakhalahu sabilan najah, dan Allah bisa saja memasukkannya ke jalan yang beruntung, jalan keberuntungan. Wa arrafahu masayira ahda, dan Allah juga memberikan pengetahuan yaitu jalan yang ditempuh oleh musuhnya. Kan Allah sudah memberi tahu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata, jangan sampai diikuti. Cuman Allah juga memberikan pengetahuan di dalam Al-Quran, fahadainahu an-najdain. Kami beri manusia itu 2 jalan, kanan kiri, kebaikan dan keburukan. Tinggal kita milih yang mana. Fahadainahu an-najdain. Kami beri 2 pilihan, jalan baik, jalan buruk. Jalannya mereka, jalannya setan. Makanya kemudian Allah memberikan akal kepada manusia untuk menimbang-nimbang itu tadi. Apakah ini pantas untuk dilakukan atau tidak? Fakaifa yaliqu bihadzal 'abdul dha'if? Bagaimana mungkin pantas bagi seorang hamba yang lemah ini
an ya'sir rabbal karim, untuk kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermaksiat kepada Allah taala, wa yuti'u syaitanir rajim, kemudian dia taat atau ikut kepada syaitan. Makanya setan ini ketika pertama kali Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, lalu kemudian dia mengingkari, sementara malaikat seluruhnya itu kan ikut, yaitu ketika diperintah untuk sujud, malaikat langsung sujud, kecuali setan. Setan ini termasuk galangan jin. Nah, kemudian ketika malaikat itu bangkit dari sujudnya, melihat setan tidak melaksanakan perintah Allah, maka malaikat ini sujud lagi. Begitu penafsiran para ulama terkait surat Al-Baqarah yang menceritakan bahwa ketika Allah menyuruh untuk sujud kepada Adam, menyuruh malaikat. Jadi malaikat bangkit melihat setan kok tidak bersujud, maka malaikat sujud lagi. Ini yang disebut dengan sujud syukur. Lalu kemudian disyariatkan di dalam Islam. Ketika kita melihat orang yang ahli maksiat, kita malah dianjurkan untuk kemudian sujud syukur. Kenapa? Alhamdulillah kita tidak dijadikan golongan orang-orang mereka. Makanya sujud syukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat. Kita mendapatkan nikmat besar, ya, ada kabar gembira, misalkan kalau kita dulu di pondok, ada kabar orang tua ngirim kayak gitu, jenguk, kita sujud syukur, Pak. Dan datangnya tiba-tiba. Kalau sudah lama, maka tidak disyariatkan. Dapat rezekinya sudah setahun lalu, sujud syukurnya sekarang, maka enggak. Nah, malaikat seperti itu melihat, setan buka sujud ini, akhirnya malaikat sujud lagi untuk sujud syukur. Nah, bagaimana orang ini kemudian kok taat kepada setan, lalu dia menentang Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan untuk salat 5 waktu saja di dalam sehari semalam. Alladzi akhraja minal jannati Adamu, di mana setan ini pernah mengeluarkan Nabi Adam, di mana dia adalah bapak kita semuanya, mengeluarkan dari surga. Bagaimana dia kok lebih taat kepada setan? Wa ila sabilil halakah, dan juga setan bisa menuntun kepada jalan kehancuran. Fawailul liman tabi'ahu wa ajaba du'ahu, maka celakalah orang yang mengikuti setan tadi dan mengiyakan ajakan-ajakan setan. Cuman kan kita tidak sadar, ya. Artinya setan itu mempunyai bisikan-bisikan yang kita tidak bisa menyadari secara zahir. Bagaimana tidak dia melihat kita, sedangkan kita tidak melihat mereka. Jadi mereka membisikkan terus. Bahkan di peredaran darah itu bisa saja dia saking dekatnya setan itu bisa membisiki kita. Makanya kita harus benar-benar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah sendiri dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Yaitu baca Al-Qur'an itu sendiri itu adalah ruqyah untuk mengusir setan-setan, jin-jin yang jahat dari kita sendiri. Wa khalafa amra sayyidihi wa maulah, dan dia menentang atau menyelewengi perintah Tuhannya. Fama akbaha mas'ahu, maka sungguh jelek sekali jalan yang ia tempuh. Wa a'zama balwahu, dan sungguh telah besar sekali musibah yang ia dapatkan. Wa ma ashqa sabahahu wa masahu, sungguh celaka pagi dan sorenya. Wa ma akhbasa sirrahu wa najwa, sungguh jelek rahasianya ataupun zahirnya. Zahir batinnya orang yang meninggal salat itu semuanya jelek. Jadi nggak ada kebaikan sama sekali ketika orang meninggalkan salat. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat itu otomatis kafir. Akan tetapi di dalam pendapat yang mayoritas, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat akan tetapi dia tidak sengaja, karena saja dia malas atau karena ya hal-hal lainnya lah seperti itu, capek dan sebagainya, maka dia tidak otomatis kafir,
kecuali dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Ketika meyakini sholat itu tidak wajib, maka jelas dia telah keluar dari Islam dan meninggalkan dengan sengaja sebab meyakini seperti yang tadi. Fabadiru ikhwani rahimakumullah 'inda sama'il adzan. Oleh karena itu, bersegeralah wahai saudara ketika mendengar adzan. Nah, ini merupakan tugas kita bersama ya. Ketika kita mendengar adzan, setidaknya di hati itu ada gerakan gitu. Oh ya, sudah adzan. Tapi sebentar lagi saya akan sholat. Ya, kalau memang sempat untuk berjamaah, saya akan berjamaah ke masjid. Kalau nggak sempat, saya akan berjamaah dengan keluarga atau dengan teman. Jadi harus tergerak ketika mendengarkan adzan. Dan orang yang adzan sebenarnya itu mempunyai keutamaan yang besar. Pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanyakan, wahai Tuan Ali bin Abi Thalib, kira-kira mana yang lebih utama, muadzin dengan imam salat, muadzin dengan imam? Yang dimaksud muadzinnya memang muadzin terus seperti Bilal atau Abdullah ibnu Ummi Maktum karena memang tugasnya adzan, atau menjadi imam seperti misalkan Abu Bakar karena beliau jadi imam karena kan pemimpin. Cuman yang dipermasalahkan sisi nilainya mana yang lebih utama antara muadzin dengan imam salat. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan yang lebih utama adalah muadzin. Kenapa? Karena dia memberikan pengetahuan iklan kalau bahasa Indonesianya i'lan atau i'lam kepada manusia, di mana manusia akhirnya sadar, oh ini sudah masuk waktu sholat. Nah itu makanya. Jadi memang keutamanya luar biasa sehingga orang-orang yang mendengar nanti hatinya tergerak. Kalau imam kan memang sudah mempersiapkan yang sudah ada di sini. Imam kan memang mengimami orang yang sudah siap untuk sholat di masjid. Makanya kalau misalkan saya tidak menjadi seorang imam dan khalifah, saya lebih memilih untuk menjadi seorang muadzin. Dan seorang yang muadzin selama 3 tahun, 4 tahun berturut-turut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak dibayar, maka badannya tidak akan hancur ketika dikuburkan. Ketika dikuburkan saja badannya tidak akan hancur, maka Allah akan menjaminnya. Asalkan ketika adzan dia memang ikhlas karena Allah, tidak pernah berhenti dari adzannya selama 3 sampai 4 tahun itu. Ketika sudah bolong satu, maka mulai lagi seperti ini. Jadi keutamanya memang sangat luar biasa dalam adzan ini. Nah, oleh karena itu ketika mendengar adzan, fabadiru, bersegera ila ta'atir rahman, yaitu taat kepada Allah Sang Maha Pengasih, artinya untuk salat. Wahdaru an yulhiyakum syaitan, berhati-hatilah kalian untuk kemudian dilalaikan oleh setan. Wa yaqtadikum bitakasuli wat tawani, dan kemudian mengajak kalian untuk takasul. Takasul itu malas-malasan. Takasul, malas-malasan, wat tawani, dan sama tawan itu meremehkan dan malas-malasan. Kalau malas-malasan seperti anak kecil yang bangun tidur. Nah itu. Kayak anak saya katanya kalau bangun, ya udah malas-malasan tidur lagi, bangun tidur lagi kayak gitu. Fa'innahul khizyu wal khusran, karena sesungguhnya itu semua ajakan setan sehingga kita menjadi malas, itu adalah merupakan kehinaan bagi kita sendiri kalau misalkan ikut, dan juga kerugian. Kerugian nyata Pak, kerugian yang sangat nyata. Padahal kalau kita kalkulasikan saja dalam sehari semalam itu waktu yang kita gunakan untuk sholat, kita kalkulasikan dengan waktu yang kita gunakan untuk kita sendiri, yang kita misalkan bermain, jalan-jalan, untuk keluarga, untuk kemudian sholat, kira-kira mana prosentasenya yang lebih besar dan lebih tinggi? Ya kan? Sholat tuh paling lama kira-kira berjamaah berapa? 5 menit? Oh, itu sudah lengkap dengan zikirnya, dengan doanya, lengkap sudah itu. Oleh karena itu adalah hal yang sangat mudah sebenarnya. Nah,
Akan tapi salat itu kan berat. Illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kecuali orang-orang yang khusyuk, merasa yakin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, waffaqakumullahu wa hadakum annahu yalzamukum wa yata'ayyanu 'alaikum amru nisa'ikum wa auladikum bis salati wal muhafazati 'alaiha. Ini semua tugas kita sendiri ya, untuk diri kita semua. Nah sekarang ditambah, karena kita masing-masing ini mempunyai tanggungan keluar. Ketahuilah wahai saudara, semoga Allah memberikan kalian taufik dan hidayah, bahwa wajib atas kalian amru nisaikum, untuk menyuruh istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian yang sudah balik berkewajiban melaksanakan sholat, bis sholati, untuk melaksanakan sholat, wal muhafadzati 'alaiha, dan menjaga sholat. Jadi hukumnya wajib. Walaupun kita tahu istri ini atau anak ini mesti sholat, tetap kita ayo sholat. Kenapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatilah, karena peringatan itu bisa bermanfaat kepada orang mukmin, kepada orang yang beriman. Jadi walaupun dia tahu kalau sholat itu wajib, ya, tahu kalau menyembah Allah itu hukumnya haram, tetap kita memberi peringatan kepada mereka. Jangan sampai kemudian kita berkewajiban melaksanakan sholat, istri juga berkewajiban melaksanakan sholat, atau anak juga, kemudian kita meneng-menengan saja, padahal sama-sama melaksanakan sholat. Tetap kita wajib, ayo sudah salah. Jadi peringatan terus seperti itu. Karena manusia, ya, selama dia bukan nabi dan rasul, celah syaitan untuk menggoda dan menyesatkannya sangat besar. Selama bukan nabi dan rasul, karena nabi dan rasul itu adalah maksum. Kalau kita orangnya enggak maksum. Bahkan enggak boleh maksum, kan gitu kan? Enggak boleh maksum karena manusia biasa. Cuman kita ya enggak salah terus. Kalau salah terus itu namanya ya setan, kan gitu. Jadi terus peringatan demi peringatan. Makanya khotib di Jumat itu wasiatnya takwa terus, ya kan? Padahal yang hadir itu sudah tahu kalau ya kita harus bertakwa memang, tapi terus seperti itu, terus memberi peringatan. Lah sama kita. Makanya di sini disebutkan seperti itu, wajib kepada kita menyuruh. Nah kalau misalkan anak kecil, nah itu nanti dilatih. Muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahunna fil madaji. Jadi ketika umur 7 tahun diperintah dulu. 10 kok masih tidak melaksanakan, 10 kan biasanya itu belum balik ya. Karena balik secara umur itu 15, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau menggunakan haid bagi perempuan itu adalah 9 tahun. Seperti itu. Jadi tetap memberikan peringatan kepada mereka. Nah, ketika umur 10 masih tidak tahu, maka dipukul. Dipukulnya menggunakan apa? Maka ulama menjelaskan menggunakan siwak. Kalau kita mungkin kedapatan mempunyai siwak ya, tidak mempunyai siwak, maka pulpen. Ringis. Pakai pulpen. Dan itu pun yang tidak membekas. Ya, gitu. Ayo salat. Salah. Kalau membekas itu malah tidak boleh, dilarang biasanya. Nah, fa innahunna amanatullahi indakum, karena mereka keluarga itu adalah amanah yang Allah percayakan kepada kita. Jadi ketika kita sudah mengatakan mobil itu nikah, wa tazwij bil madil matur, itu kita sudah berjanji di hadapan Allah akan membimbing istri ini. Jadi jangan sampai kita kemudian biarkan, jangan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah pula kalian mengkhianati amanah kalian padahal kalian mengetahui. Dan amanah kita diantaranya adalah keluarga ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW juga bersabda, Allah fil nisa, hati-hati kalian menjaga perempuan, menjaga istri. Fa innahunna amanatun 'indakum, karena sungguhnya mereka adalah amanat di sisi kalian. Faman lam ya'mur imra'atahu bis shalah, barang siapa yang tidak menyuruh istrinya salat, padahal istrinya masih salat gitu, karena muslimah. Coba dia Carnowes mati nggak salat, nggak usah disuruh, nggak bisa. Kita tetap memberikan, sudah salat. Walam yu'allimha, dan dia tidak mengajari cara sholat juga. Kalau misalkan istrinya nggak tahu sholat, ternyata kok sholatnya sembarangan, atau misalkan auratnya terbuka, rambutnya kelihatan dan sebagainya, suaminya diam-diam saja seperti itu, maka itu juga menjadi tanggungannya. Kata Rasulullah apa? Faqad khanallahu wa rasulah. Maka suami yang seperti ini nggak menyuruh istrinya. Kalau misalkan istrinya nggak tahu sholat, dia biarkan saja, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wastahaqqa minallahi al-uqubata, maka sungguh dia berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lam yamtathil qaulallahi ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah taala. Apa dalam firman Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Jadi di dalam firman ini kan artinya wa'mur ahlaka bis-shalati, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Walaupun kita yakin istri kita pasti salat, tapi tetap kita harus memerintahkan. Wastabir 'alaiha, dan sabar melaksanakan salat. Karena kalau nggak sabar, salat itu memang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu adalah kabirah, berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali orang yang khusyuk tadi itu. Apa kata Allah? Ketika orang melaksanakan sholat itu, la nas'aluka rizqan, kita tidak meminta rizki pada kalian. Kami tidak minta rizki pada kalian. Nahnu narzuquka, kami justru yang akan memberikan rizki. Wal aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu akan mengakibatkan kebaikan kepada pelakunya. Jadi seperti itu. Makanya kita dalam berkeluarga, khususnya dalam masalah keilmuan ya, kalau dalam masalah pergaulan ya kita sudah tahu semua bagaimana apa segala macam. Tapi dalam masalah keilmuan kita juga harus menuntun. Nah di sini apa kita kemudian bisa menuntun? Jelas tidak bisa, ketika itu tidak mempunyai ilmunya. Misalkan istri kita nggak tahu cara berpuasa misalnya, atau nggak tahu cara, kalau masak nggak usah ditanya, memang sudah ahlinya gitu. Atau ekonomi ya sudah ahlinya gitu, mama gitu. Enggak tahu, pokoknya dalam masalah ibadah dia kurang paham. Khususnya masalah haid, Pak. Masalah haid itu benar-benar suami punya peran sebenarnya. Jadi ini gimana ini? Dijelaskan. Kenapa? Karena ketika ada seorang perempuan tidak tahu tentang masalah darah haid, maka dia berkewajiban untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu kemana? Jelas kepada seorang yang mempunyai ilmu. Artinya apa? Dia nanti keluar rumah. Nah ketika seorang suami itu mengetahui hukum-hukum, tak perlu lagi dia keluar rumah. Artinya dalam kategori itu tadi, jadi cukup suaminya yang kemudian menjadi sekaligus guru dan partnernya. Nah, baik. Ini ya yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini ada waktu sekitar 5 atau 10 menit, bisa kita bincang-bincang dengan hangat ya, bisa sharing itu tentang permasalahan yang kita hadapi bersama terkait masalah sholat atau yang lainnya juga. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga ada yang perlu didiskusikan mungkin. Pak Martinez ya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dan kalau saya tanya kan kecapean, tiduran, asar itu bangun, ya. Terus yang satunya mungkin kecapean tak sholat dulu daripada nanti
tiduran ketiduran ya. Sholat selesai tiduran, bangun jam 3 asar itu, terus mungkin lupa ya tadi salat dohor apa belum ya. Nah, aku asar tadi dohornya ini sudah apa belum ya. Kemarin kan tiduran kayak belum. Ingat yang kemarin itu gimana ya? Jadi begini, pernah suatu ketika Rasulullah SAW dalam salah satu ghazwah, peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Beliau melaksanakan perjalanan dengan beberapa sahabat, diantaranya ada Bilal bin Rabah. Kemudian malam, perjalanan juga malam, dan cukup melelahkan karena nggak seperti sekarang yang ada kendaraan. Dan mereka harus istirahat. Tapi lelahnya luar biasa. Sampai akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabat, kita ini sedang perjalanan dikaitannya dengan sholat, mirip dengan yang Anda tanyakan. Perjalanan ini melelahkan sekali, ayo kita istirahat dulu. Ya Rasulullah, kita istirahat dulu. Ya sudah, kita tidur. Cuman kira-kira ada nggak yang sanggup untuk bangunkan kita sholat subuh? Karena ini sudah jam 12 ke atas kalau pakai jam. Langsung Bilal dengan cepat, saya Rasulullah. Karena Bilal kuat untuk ronda itu. Saya Rasulullah. Benar kamu bilang? Ini hadisnya cukup banyak. Iya ya Rasulullah, saya. Insya Allah saya. Akhirnya sudah tidur semua. Bilal yang berjaga sendirian. Terus tidur dan ternyata mereka semua Rasulullah dengan para sahabat dibangunkan oleh matahari. Bukan Bilal ternyata tidur juga. Nah, Rasulullah bangun pertama kali karena panasnya matahari pagi langsung bangun. Ya kaget lah ya, sebagaimana kita bangun kaget gitu. Langsung yang pertama dicari ya Bilal. Bilal, katanya kamu yang menanggung untuk bangunkan kami. Ini sudah siang kayak gini, sudah pagi gini. Rasulullah Bilal ya baru bangun juga. Akhirnya Rasulullah saya juga ketiduran, nggak kuat ini segala macam. Akhirnya gimana? Langsung pada saat itu Rasulullah mengomandokan semuanya, ayo wudhu yang nggak ada air, tayamum, lalu kemudian sholat subuh saat itu. Artinya dari hadis ini Pak, kejadiannya sama dengan yang tadi. Jadi dia mau istirahat, padahal waktunya sudah pertengahan zuhur. Cuman ini gimana? Wah, saya bangun nih pasti nanti ini sebelum asar. Ternyata tak tidur. Bangun-bangun kok sudah asar. Nah, timbul keraguan, ini sholat apa enggak yang tadi? Nah, yang pertama kali diingat sholatnya atau tidak sholatnya. Nggak sholat misalnya, sudah nggak sholat. Berarti harus qadha zuhur di saat waktunya asar. Jadi man nasiya sholat falyusalli idza dzakarahu. Barang siapa yang lupa sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Ternyata kok sehari 2 hari nggak ingat, seminggu baru ingat, ya sudah qadha. Karena falyusalli idza dzakarahu zakaraha ya, maka salatlah ketika dia ingat salat apa yang dia tinggalkan. Dan tidak harus menunggu kan misalkan zuhur ya, zuhur ini. Berarti gantinya besok zuhur, enggak, langsung saja. Langsung ketika sampean bangun itu tadi. Padahal sekarang asar ya sudah laksanakan mengganti sholat zuhur di waktunya sholat asar itu. Karena kan ketiduran tadi. Kayak gitu. Bisa dipahamkan? Nah, barangkali ada lagi? Ya. Oh iya, silakan. Mungkin kita punya ya sabar dalam sholat. Bagi khususnya sekarang ini banyak masjid yang ada tapi tetap tutup. Sebenarnya untuk menguburkan kewajiban adzan di masjidnya, tapi masjidnya tertutup. Sementara salah satu caranya kita untuk terus istiqomah itu kan datang ke masjid. Karena suatu waktu memang ketika udah lama ke masjid butuh itu pasti. Ya kan. Nah ini tiap-tiap yang kayak di jalan kayak ini nggak pernah masjid buka kan Bang? Iya. Itu gimana? Jadi kiat atau tips agar sholat. Sama stabir alaiha. Ini berjamaah tadi. Di dalam ayatnya seperti itu, wastabir alaiha.
dan bersabarlah dalam melaksanakan sholat. Nah, memang untuk sholat ini disebutkan dalam ayat sendiri berat, Pak. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu memang berat illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan di ayat lain juga menyebutkan wastabir 'alaiha, yang sabar melaksanakan sholat. Makanya ini memang kita harus mempunyai kesabaran yang luar biasa memang. Nah, kiatnya seperti apa kira-kira? Enggak, kan ini sharing. Yang apa namanya? Istiqomah ini kalau di Pak DP istiqomah. Cuma menurut saya seperti ini. Pertama, kita harus munculkan di dalam hati kita ini keyakinan yang sangat tinggi. Pertama, sholat itu wajib. Itu ya kita tahu memang sholat wajib, cuma harus ditancapkan dengan betul-betul. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan balasan. Allah akan memberikan pahala. Dan itu sudah jelas-jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antaranya dalam sebuah hadis, man aqama as-shalah faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Barang siapa yang melaksanakan salat, sungguh dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, munculkan sifat bahwa salat ini wajib. Dan yang kedua, Allah mesti akan membalas salat ini. Salat yang hukumnya wajib ini. Kemudian yang ketiga, kita juga ini kembali ke masing-masing kan, ini kan kiat. Yang ketiga, kita juga harus meyakini bahwa orang yang meninggalkan sholat ancamannya sangat kuat, ancamannya sangat besar. Bahkan beberapa sahabat dan ulama mengatakan meninggalkan sholat saja, sengaja atau tidak sengaja, beda dengan lupa ya. Sengaja dengan tidak sengaja atau tidak sengaja, kecuali lupa, maka langsung hukumnya kafir. Nah, jelas kita tidak mau. Nah, ini akan merupakan cambuk bagi kita agar kemudian kita harus laksanakan. Permasalahan berjamaah atau tidak itu kan afdaliyah. Ya, berjamaahnya itu kan afdaliyah, afdalnya memang berjamaah. Tapi ini kan masalah wajib dulu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus ada partner, Pak. Lah, kita partner yang terdekat siapa kalau bukan keluarga? Partner terdekat kita siapa kalau bukan keluarga? Nah, ini kita harus ini ya saling ingatkan ya, nanti bangunkan saya. Ini saya sholatnya mau sholat tepat waktu, di awal waktu. Jadi dengan adanya pertama harus timbul dari hati, kemudian adanya partner. Kalau kita di pondok ya partnernya dulu penampungan sembahyang kayak gitu kan. Pengurus keamanan yang kalau nggak ke masjid langsung dikejar kayak gitu kan. Jadi itu mungkin. Jadi harus timbul dari hati, kemudian kita ada partner. Nah, baik, mungkin itu cukup. Ada lagi? Makoes. Cukup. Ini ada sebuah kisah dari ikhwan. Kisah kasih di sekolah. Tentang perintah sholat. Dia sudah punya keluarga. Ikhwannya punya keluarga, punya anak, punya istri. Bahkan istrinya itu pun satu. Pernah riwayatnya pernah mondok. Sedangkan suaminya ini anggaplah si A ini nggak pernah mondok. Selama dia menikah sampai punya anak satu, dia ikut kajian, mengaji begitu kan, di luar pondok. Sedangkan istrinya kan di rumah. Nah, lama-kelamaan istri ini jauh dari apa yang dipelajari di pondok, ibaratkan tentang sholat. Dia sering bolong karena kesibukannya. Kemudian saya tanya, apakah sudah diperintahkan atau diingatkan? Nah, itu kan wajib hukumnya. Apa sampai dipaksa gitu? Saya hanya memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban saya. Ayo sholat, gitu aja.
Nah, kalau menurut saya bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban sampai sholat, bahkan kau perlukan pun aku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, jadi hanya bukan perintah kalau perlu. Ya bagaimana lagi istrinya di atasnya dia, sifatnya di rumah itu dibikin istrinya lah, kayak gitu lah. Iya. Yang banyak berperan, dia seakan-akan jadi imam dalam ibadah seperti ini agak low lah gitu. Jadi Karena dia memang punya pengetahuan yang banyak. jadi dia nih, asalnya. jadi nih dia niatnya hanya menggugurkan kewajibannya sebagai imam, sebagai imam keluarga. Kalau dia sholat setelah sholat, tapi ngajak, ayo nggak ngajak, maksudnya nggak tadi pecut apa kan gitu, nggak seperti itu bagaimana? Jadi seperti ini Pak, konsep kekeluargaan di dalam Islam, khususnya dalam seorang bapak ya, kepala keluarga, dia memang yang mengayomi istri, itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika istri ini tidak taat kepada suami, ya kan, tentunya taat dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Nah, termasuk di sini, ketika suaminya sudah menyuruh kemudian dia menyepelekannya, kaitannya bukan lagi dengan suami tapi dengan agama ya, karena ini adalah kewajiban. Maka perempuan ini disebut dengan usyus, nasyizah. Lah, bagaimana nasyizah ini? Orang yang tidak taat kepada suami ini, pertama gugurkan nafkah. Ini sudah konsep dalam Islam. Oh tidak, bukan gugurkan nafkah secara langsung, akan tapi dihajar, bukan dihajar orang, dihajar. Hajar itu nggak disapa, nggak disapa selama kurang lebih 3 hari. Kok, tapi tetap diberita selama 3 hari itu, kecuali hanya ininya apa, pergaulan sehari-hari biar nggak disapa. Kok masih tetap diberita, ayo sholat, kamu kan sudah tahu punya sholat wajib. Kok nggak mau, maka di sana ada pisah ranjang. Artinya maka suaminya tidak tidur seranjang dengan si istri, tidur di sofa ya, bahkan tidur di masjid menjauh ya. Sebagai hukuman, karena perempuan itu kan ditinggal jauh oleh suaminya, dia merasa tersakiti. Sifat naluriah perempuan yang normal. Iya betul, ditinggal sedikit saja udah bingung dia, telepon apa segala macam. Normal, beda nggak kalau nggak normal ya. Maksudnya memang jiwa seorang perempuan. Yang ketiga, kok masih tetap saja, maka nafkah digugurkan. Tidak ada nafkah bagi dia. Kenapa? Nasyizah. Nah, kemudian kok masih kayak gitu? Jadi di sini ada berlaku hukuman pukulan. Pukulan dengan seperti yang tadi ya, menggunakan siwak. Siwaknya bukan pohon yang salah. Bolpen lah ya, bolpen gitu. Siwak Pak, tapi betul. Jadi menggunakan pulpen lah. Nah, tidak membekas, bukan tidak menyakitkan. Ada orang yang mengartikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mana ada pukulan yang tidak menyakitkan? Diginikan saja dengan cara marah itu sudah sakit ke hati. Makanya dalam Islam itu yang nggak boleh membekas. Kalau menyakitkan, ya memang pukulan menyakitkan Pak. Kamu nih misalkan, menyakitkan. Nah, ini tahap terakhir sudah nggak bisa, harus cerai. Nggak boleh seorang yang baik berkumpul dengan orang yang tidak baik. Harus di sini. Karena sudah diingatkan apa segala dalam salah saja ini dan bahkan dalam ibadah yang lain. Misalkan lepas kerudung keluar kemana-mana, misalnya ini dalam Islam ya sudah dibilang ini kan kamu tahu sendiri hukumnya bagaimana. Nah, kok masih tetap terakhir Pak? Sudah cerai. Jadi sebenarnya nggak langsung cerai Pak. Kamu nggak sudah cerai, nggak bisa. Jadi ada tahapan pertama ini sampai opsi terakhir ada lagi baru sudah bisa. Cerainya pun ada fikirnya juga ya. Oh iya, caranya ada gini. Mencerai itu tidak boleh dalam keadaan haid. Nggak boleh dalam keadaan haid meskipun terjadi talaknya, tapi suami berdosa. Itu yang kedua, nggak boleh dalam keadaan hamil. Nggak boleh juga. Ya, masalah. Minta surat ke PRW. Saya. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang ada tahapannya. Nah, untuk tahapan seperti itu perempuan ini
Ya namanya kan di atas nggak Nah, berani. betul. Nah, apa yang perlu yang dilakukan untuk ikhwan? Makanya Ya itu hanya mengatakan saya hanya mengukur kewajiban. Nah, Gitu aja sudah jawabannya. Tenang sudah kehidupan sehari-hari dia. makanya memang banyak ya kawan saya itu yang nggak berani meminang seorang perempuan yang Pak S2 dan punya pengetahuan Islamnya yang tinggi Pak. Nggak berani. Sementara dia apa? Dia itu hanya Ya. S1, lulusan S1, hanya punya modalnya, tapi nggak berani. Kenapa itu seperti itu? Nggak sekufu istilahnya. Takut seperti itu. Makanya sebelum menikah itu seorang seharusnya itu benar-benar mumpuni dalam masalah keagamaan dan juga modal ya seperti itu. Nah, baru dia mempunyai taring betul seperti itu. Nah kalau misalkan istrinya luar biasa, punya pengetahuan ini dan sebagainya, cuman kan itu akhirnya suaminya yang tunduk. Cuman masalahnya orang umum yang laki-lakinya, yang istrinya pembohongan. Nah ini yang masalah ini. Makanya dalam mazhab Syafi'i permasalahan kufu itu memang dibahas secara tuntas. Walaupun dalam mazhab lainnya seperti Malik itu nggak ada kufu-kufuan. Udahlah perempuan normal lagi normal sudah kawin boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu dipermasalahkan karena takut seperti itu. Satunya anaknya beliau dan punya pengetahuan yang luar biasa perempuan. Sementara satunya orang biasa, nggak bisa. Kecuali yang perempuan menggugurkan kata, ya wes nggak apa-apa, boleh. Seperti yang tadi, ya wes nggak apa-apa aku menerima kamu walaupun aku pondokan sudah. Cuman ke belakangnya kan terjadi seperti itu takutnya. Sehingga akhirnya suaminya ada di bawah ya. Berarti kembali ke ketaatan seorang istri. Bagaimanapun tetap saja sehebat apapun istri, dia harus taat kepada suaminya selama tidak melanggar syariat. Syariat luar syariat. Pondok sih. Kalau ramadan. Nah, ya baik, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.